Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali kita pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Kali ini pembahasan kita adalah sistem konsinyasi pasar global. Kita masuk pada pengertian. Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan pemilik barang atau produk dengan penyalur atau toko, di mana pemilik produk nantinya akan menitipkan produknya kepada penyalur untuk dijual di tokonya, atau barang titipan atau barang jualan atau produk yang dihasilkan dititipkan ke pihak lain tanpa harus menjual langsung ke konsumen. Keuntungan konsinyasi adalah untuk pemilik produk tidak perlu memiliki toko sendiri untuk menjual produknya, sedangkan keuntungan dari penyalur atau toko atau konsinyi mendapatkan produk tanpa modal dan menghasilkan pemasukan tambahan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam konsinyasi produk global. Sebelum memulai bisnis konsinyasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi strategis. Ciri-ciri lokasi yang strategis adalah yang pertama, berada di pusat kota. Biasanya terdapat mobilitas yang tinggi dibandingkan daerah lain karena posisinya berada di pusat kota. Selanjutnya, berada di daerah pemukiman yang ramai penduduknya. Karena pemukiman yang ramai penduduknya diharapkan mendapatkan atau bisa dijadikan target market. Berikutnya yang ketiga adalah ramai dikunjungi atau tempat lalu lintas warga. Jadi posisinya tempat atau lokasinya itu salah satunya strategis karena mudah atau ramai dikunjungi atau ramai dilewati oleh lalu lintas warga. Yang keempat adalah akses yang mudah dijangkau. Akses yang mudah dijangkau ini kaitannya dengan sarana lalu lintas ya, atau jalan. Kondisi jalan yang bagus atau yang baik memudahkan transportasi publik ataupun pribadi untuk mencapai lokasi tersebut. Selanjutnya terjamin keamanan. Terjamin keamanan ini bisa dengan adanya pos sapam atau ada sapamnya atau security-nya ataupun tersedia CCTV. Jadi konsumen tidak perlu merasa khawatir apabila akan terjadi tindakan kejahatan. Berikutnya adalah kebersihan yang terjamin. Ini sangat penting ya, kebersihan yang terjamin karena tentunya konsumen akan lebih tertarik membeli produk di tempat yang kebersihannya terjamin dibandingkan di tempat yang kumuh. Yang terakhir adalah area parkir yang luas. Jadi konsumen tidak perlu bingung untuk mencari tempat parkir karena konsumen itu yang mayoritas menggunakan kendaraan tentulah menginginkan keamanan atau kemudahan untuk meletakkan kendaraannya. Yang kedua adalah target market yang sesuai. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam konsinyasi produk global. Jadi yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan konsumen diantaranya adalah usia. Jadi usia itu harus ditentukan tentang usia berapa yang akan dijadikan target market. Apakah anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Setelah usia ditentukan atau rentang usia ditentukan, kita bisa menyesuaikan untuk dijadikan pelanggan atau penyalur. Selanjutnya adalah pekerjaan. Nah, jadi memperhatikan latar belakang pekerjaan apa yang dimiliki oleh target market. Hal ini berkaitan dengan lingkungan kerja atau kebiasaan yang dialami oleh calon konsumen. Perilaku atau kebiasaan konsumen ini juga mempengaruhi penjualan produk kita. Selanjutnya adalah pendidikan. Latar belakang pendidikan calon konsumen penting untuk diketahui. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh target pasar kalian, di mana hal tersebut bisa berdampak pada tinggi rendahnya penjualan barang dagangan. Yang keempat adalah pendapatan. Jadi kita wajib cari tahu pendapatan yang diterima oleh target pasar setiap bulannya karena hal ini berkaitan dengan daya beli. Jadi kalau pendapatannya minimal, ya berarti kita sesuaikan dengan produknya atau harga di pasaran. Apakah target pasaran kalian itu kalangan menengah,
atau menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu bisa berkaitan tadi dengan penentuan harga barang yang akan kita jual di pasaran. Selanjutnya adalah status pernikahan. Mengapa status pernikahan ini penting? Karena misalnya gini, status pernikahan calon konsumen itu apakah dia masih lajang, belum menikah atau sudah menikah. Ini mempengaruhi penjualan barang dagangan. Ya, tentulah orang yang sudah menikah mungkin membelikan sesuatu untuk pasangan hidupnya atau membelikan sesuatu untuk anak-anaknya. Sedangkan kalau orang yang belum menikah tentu kecenderungan untuk membeli sesuatu atau produk itu untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup calon konsumen juga perlu untuk diperhatikan. Jadi untuk mengetahui hobi, barang apa saja yang biasa dibeli. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan barang yang kita jual agar tepat sasaran. Selanjutnya, agar penjualan atau penyalur dapat dihandalkan adalah yang pertama adalah memiliki sistem pencatatan penjualan yang rapi. Jadi kalau penjualannya tidak rapi, tentulah kita akan sulit untuk memeriksa. Jadi bila perlu kita memberikan format khusus terkait apa saja yang perlu dicatat oleh pihak penyalur tadi. Selanjutnya adalah hati-hati dalam memilih penyalur. Jadi kalian harus bisa memilih penyalur yang bisa dipercaya untuk menitipkan barang dagangan kita. Jangan sampai pihak penyalur membawa kabur atau tidak membayar uang yang harus disetorkan dari hasil penjualan produk yang kita titipkan. Selanjutnya, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan penyalur. Jadi kita harus membangun komunikasi yang positif dengan pihak penyalur. Jangan sampai ada salah paham atau miskomunikasi antara pemilik produk dengan pihak penyalur. Selanjutnya, melakukan evaluasi rutin bersama penyalur. Jadi sebaiknya kita melakukan pengecekan rutin ke tiap toko yang kita berikan kepercayaan untuk menyalurkan produk kita. Misalnya mau sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu tapi harus rutin untuk dilakukan. Karena ini ada dampaknya atau kaitannya dengan produk yang berhasil dijual. Misal setiap bulannya dapatnya berapa atau setiap 2 bulan laku produknya berapa itu. Jadi untuk mengevaluasi produk itu sudah terjual atau belum. Jadi kalau belum, kita bisa tanya atau kita bisa melakukan konfirmasi, misalnya untuk memperbaiki kualitas barang ataupun menambah stok barang sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, memberikan apresiasi kepada penyalur. Ini penting ya. Kita memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pihak penyalur atas keberhasilan yang dilakukan. Misalnya menambahkan komisi setelah misalnya dia produk kita terjual cukup banyak, seperti itu. Memberikan komisi atau memberikan hadiah produk kita secara gratis. Karena ini dapat meningkatkan kinerja penyalur. Cara memilih penyalur untuk konsinyasi pasar global adalah dengan cara melakukan riset untuk memilih penyalur yang tepat. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyesuaikan barang yang dititipkan dengan pangsa pasar toko penyalur atau konsumen yang dituju. Misal produk kita mebel, jangan sampai salah tempat. Kita mebel kita taruh di toko sembako misal seperti itu. Jadi harus sesuai dengan konsumen yang dituju. Selanjutnya, apakah penyalur menjual produk yang sama? Misalnya kita produk mebel, kursi rotan. Apakah di tempat toko ini ada menjual produk yang sama dengan kita? Misalnya sama-sama kursi. Oh, kita nih keunikannya apa? Harus berbeda. Bisa sama-sama kursi rotan, tapi produk kita harus memiliki keunikan. Ada sesuatu yang berbeda dengan produk yang lain, seperti itu. Biar tidak membuat konsumen itu menjadi bingung. Selanjutnya, apakah toko atau penyalur kredibel atau dapat dipercaya? Ini bisa kita cek atau kita tanyakan kepada mungkin orang-orang yang sebelumnya sudah menitipkan barang terlebih dahulu sebelum kita. Beberapa cara pembayaran transaksi ekspor dan impor. Yang pertama adalah tunai atau cash payment. Seperti kita ketahui, tunai namanya cash. Cash itu berarti pembayaran yang menggunakan uang. Ini uang itu uang negara, bisa berupa uang kertas atau uang logam atau koin yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Jadi pembayarannya itu dalam sistem pembayaran itu pembeli atau importing melakukan pembayaran di awal.
disebut pay in advance kepada penjual atau eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan oleh penjual. Jadi artinya importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Jadi uang itu sudah dibayar di muka ya, duluan gitu, seperti itu sebelum mendapatkan barang. Importir sudah memberikan uang. Selanjutnya adalah rekening terbuka, pembayaran kemudian atau open account. Jadi yang dimaksud adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Jadi kelemahan ini adalah resiko bagi eksportir sangat besar, disebabkan apabila tidak digunakannya dokumen-dokumen yang menjamin pembayaran tersebut. Jadi eksportir harus membiayai seluruh transaksi. Jadi mulai dari pengepakan, pengiriman itu harus dibiayai oleh eksportir. Jadi, cara mengatasinya adalah tadi seperti bilang kita membuat surat perjanjian di awal. Selanjutnya eksportir itu harus sudah meyakini kredibilitas importir. Jadi barang yang dikirim ada perwakilannya di luar negeri seperti itu. Ada kantor kita juga di sana, seperti itu. Selanjutnya eksportir memiliki dana yang lebih, ini yang penting karena kita memerlukan biaya yang besar untuk melakukan transaksi selain tentu biaya yang kita keluarkan untuk membuat produk. Selanjutnya adalah vessel incasso atau collection draft. Adalah wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada penerima sebagai pemegang kuasa untuk menagih sejumlah uang. Penerima berkedudukan sebagai pemberi kuasa, sedangkan penerbit berkedudukan sebagai pemegang kuasa. Wesel ini anak-anak ibu mungkin ada yang mengetahui kalau wesel dulu sebelum ada seperti kalian ketahui adanya transfer antar bank, dulu itu orang-orang mengirim uang misalnya dari suatu daerah ke daerah lain itu dengan menggunakan wesel. Yang mengeluarkan wesel adalah kantor pos. Tapi kalau ini bukan. Ini adalah wesel yang diterbitkan dengan tujuan memberi kuasa kepada penerima sebagai pemegang kuasa untuk menagih sejumlah uang. Jadi penerima berkedudukan sebagai pemberi kuasa, sedangkan penerbit berkedudukan sebagai pemegang kuasa. Seperti itu. Selanjutnya adalah letter of credit. Letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Jadi letter of credit ini seperti pembayaran instan yang digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat. Letter of credit juga merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh pihak bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima letter of credit. Yang terakhir adalah konsinyasi atau consignment, adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian mendapatkan komisi tertentu. Nah, dalam konsinyasi kita mengetahui istilah konsinyor dan konsinyasi. Konsinyor adalah pihak pemilik barang yang menitipkan barang dagangan. Jadi disebut dengan konsinyor. Ibu ulangi ya. Konsinyor adalah pihak pemilik barang yang menitipkan barang dagangan. Pihak pemilik barang yang menitipkan barang dagangan disebut konsinyor. Sedangkan pihak pedagang yang menerima barang titipan untuk dijual disebut konsini. Jadi pihak pedagang yang menerima barang titipan untuk dijual disebut konsini. Untuk lebih jelasnya, pembayaran secara konsinyasi, ulangi, di suatu sistem pengiriman barang-barang ekspor dan impor di luar negeri yang dikirim oleh eksportir sebagai barang titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh importir. Jadi barang-barang yang tidak terjual oleh importir selanjutnya akan dikembalikan kepada eksportir.
Dalam sistem ini, eksportir memegang hak kepemilikan atas barang, sedangkan importir hanya sebagai pihak yang dititipi barang untuk dijual. Maka ketika barang tersebut atau produk tersebut tidak laku terjual, barang itu dikembalikan, seperti itu. Kemungkinan resiko yang didapat atau ditimbulkan dari sistem pembayaran dengan cara konsinyasi antara lain adalah, ada baiknya kita mengetahui kelemahannya apa. Yang pertama adalah modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. Yang kedua adalah tidak adanya kepastian eksportir akan menerima pembayaran. Tadi kan, karena barang itu kita hanya menitipkan di sana dan barang itu masih juga milik kita, jadi kita tidak tahu kepastiannya. Jadi importir itu tidak bisa memastikan kapan akan melakukan pembayaran, tergantung juga dengan barang kita di sana sudah laku atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, eksportir dapat menjadi korban penipuan dengan laporan tentang barang yang terjual tetapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hanya berdasarkan laporan, makanya penting kita mencari rekan konsinyasi yang dapat dipercaya. Karena laporan yang akan sesuai seperti itu bukan yang kredibel. Jadi eksportir tidak menjadi korban penipuan. Selanjutnya, bila importir tidak membayar, maka tidak ada bukti untuk melaporkan atau menuntutnya di pengadilan. Hal ini bisa kita atasi atau kita antisipasi dengan membuat surat perjanjian di muka, seperti itu. Pembayaran transaksi ekspor dan impor dengan letter of credit. Seperti tadi, anak-anak ibu mungkin ada yang masih ingat tentang letter of credit. Ya, letter of credit adalah pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Ya, jadi bisa juga mendapatkan pembayaran seperti ini, pembayaran instan. Jadi menggunakan perjanjian yang diterbitkan oleh pihak bank. Jadi pihak bank itu akan bertindak sesuai permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen impor dan impor. Tadi bertindak atas permintaan nasabahnya. Kalau nasabahnya belum meminta bank itu untuk membayarkan, ya tentu saja kita tidak bisa juga meminta pembayaran tersebut, kan? Perbedaan dropshipper dan konsinyasi. Dropshipper adalah konsep yang sangat penting di dunia e-commerce, di mana penjual tidak harus menyediakan atau memproduksi barang yang mereka jual. Bedanya adalah di pengelolaan stok. Mengapa? Karena pemilik barang konsinyasi harus memiliki stok banyak dan gudang, sedangkan dropshipper tidak perlu menyediakan gudang atau menyimpan stok barang. Demikianlah pemaparan ibu kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.